Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius, di mana tema kita adalah koneksi bersama NPD yang memilukan. Wah, kira-kira siapa ya, dan bagaimana koneksi dengan orang NPD ini ya. Jadi saya disclaimer dulu, di sini bukan berarti semua orang yang toxic itu NPD ya, tetapi setidaknya ya kamu bisa lebih berhati-hati. Jangan sampai kamu mendapatkan orang NPD ya, dan bagaimana nanti pesan semesta dan koneksi kamu dari inisial dan zodiaknya ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius, di mana kamu yang terkoneksi dengan NPD. Ini khusus untuk orang yang terkoneksi dengan NPD ya. Kalau kamu tidak terkoneksi ya, readingan ini bukan untukmu ya. Sesuai tema aja. Dan kalaupun mungkin kondisinya kamu tidak terkoneksi tetapi kamu terpanggil secara jiwa untuk mendengarkan readingan ini, berarti ada yang ingin semesta sampaikan kepadamu agar tidak terjerat dalam hubungan yang toksik ya. Siapa tahu ke depan kamu akan mendapatkan orang NPD, kamu sudah bisa tahu bahwa oh ini ternyata orang kayak gini tuh NPD ya. Jangan sampai kamu masuk jebakan mereka. Oke, kita lihat di kartu pertama di sini ada Four of Cups. Wah, ini NPD nih pertama ya, saya merasakan orang dia lagi memikirkanmu, bagaimana cara menghancurkan kamu. Ya, dan maaf, saya di sini bukan menebar kebencian ya. Saya cuma kasih tahu bahwa orang-orang NPD yang mana sekarang kondisinya lagi toksik, tidak suka dengan kamu, ini dia lagi berusaha untuk gimana ya caranya supaya kamu tuh hancur. Gimana ya supaya kamu itu malu. Dia senang kalau kamu hancur. Ya, karena dia tidak mau dia hancur. Ya. Di sini bukan berarti saya tambah kamu memanas-manasi dia untuk membenci dirinya gitu, tidak. Tetapi di sini kamu lebih waspada untuk perlindungan dirimu, ya. Jadi ambil positifnya, bukan negatifnya. Rana kamu bukan membalas, rana kamu mendoakan mereka supaya hidupmu jauh lebih tenang dan menjauh dari mereka, bukan malah ikut-ikutan ataupun mungkin mau supaya dia berubah, ya. Cara dia berubah adalah serahkan kepada semesta, di mana doamu, sebut namanya dan ikhlaskan, biar semesta yang menegurnya, bukan dirimu yang menegurnya ya. Benahi dirimu, sayangi dirimu, karena kita bicara koneksi NPD, ini orang nih ya, ini saja dia punya kelihatan bijaksana, kelihatan tenang, tapi ini dia lagi memikirkan negatif tuh. Lihat aja tengkorak ya, buku-bukunya tuh, dan aura di dalam kartu ini ya, seolah-olah itu casingnya baik, tulus ya, padahal sebenarnya hatinya sangat busuk ya. Jadi kamu hati-hati dengan orang-orang terkoneksi dengan orang NPD ini, entah di dalam keluargamu ya, dalam dunia persahabatan, atau dunia lingkungan tempat tinggal ataupun kerja ya. Kamu bisa menyesuaikan saja, karena orang-orang ini tidak mau bersaing ya. Dia mau yang dirinya terus yang hebat, dirinya terus yang terlihat wow, dirinya yang terlalu super gitu. Dia tidak bisa mau melihat orang lain di atas dia. Banyak kebencian di mana kamu mungkin memberikan suatu pengecualian, ataupun mungkin kondisinya kamu tidak mengiyakan apa yang diinginkan, ya dia marah gitu ya. Di sini Queen of Wands, di mana
saya melihat di sini ada pembangkang ya, menurutnya ada pembangkang. Pembangkang ini sebenarnya dirinya gitu, yang tidak mau merasa tidak mau dikritik, tidak mau di apa-apakan, tetapi dia menuduhmu sebagai pembangkang. Jadi seolah-olah kamu itu yang disalahkan ya. Jadi kalau kamu mendapatkan apa dibilangnya nih, koneksi ini yang seperti saya bilang, berarti ini tanda kutip kamu sudah terkoneksi dengan orang NPD. Ya, tetapi saya kasih tahu lagi, bukan berarti orang toksik semua NPD ya. Karena NPD adalah gangguan kepribadian. Ya, yang mana dia juga mempunyai trauma di masa kecil yang dia tidak sembuhkan gitu ya. Nanti kita lihat ya, kalaupun mungkin kondisinya baik atau tidak ya, nanti sesuai kartu. Tetapi ingat, di sini saya cuma bilang ini, kalau kamu terkoneksi dengan ciri-ciri yang saya bilang, berarti hati-hati saja. Jangan sampai kamu terkoneksi dengan orang NPD. Syukur-syukur kalau bukan ya, tapi kalau kamu sudah terkoneksi dengan orang NPD, hati-hati saja ya. Karena orang NPD itu kan orang sakit mental ya, anggap sakit jiwa lah. Tapi masih di grade rendah, tetapi dia tidak sadar, di mana akhirnya orang lain yang merasakan sakit atas perbuatan, atas perkataan dia, atas tindakan dia ya. Oke, jadi dia merasa itu kamu yang pembangkang, kamu itu yang pokoknya kamu dan kamu yang salah ya. Dialah yang benar ya. Kadang-kadang dia melihat kamu orang tidak patuh, melihat kamu tuh orang yang kalau kurang duit dia yang bilang kamu boros. Terus apalagi ya, untuk bisa membenarkan kesalahannya ya dia pokoknya mengalihkan lagi ya, sampai bawa-bawa agama di sini ya, entah bersyukur kek apa kek ya, pokoknya intinya sampai dibilang itu dia nggak pernah rajin ibadah, makanya kelakuannya kayak gitu, banyak setan dalam dirinya. Ini contoh ya, karena saya lihat di sini bawa-bawa agama untuk apa? Mendapatkan simpati dari orang, seolah-olah kamu itu orang yang tidak mempunyai iman, orang yang memang betul-betul ya intinya jauh dari Tuhan gitu ya. Oke, berikutnya di sini Queen of Cups ya. Orang yang dia lagi merencanakan sesuatu untuk pembalasan. Jadi dia banyak diam ya. Ini orang ini banyak diam. Dia tidak bertingkah, dia enggak tapi dia tuh menghasut. Bagaimana caranya supaya kamu jatuh ataupun ribut dengan yang lainnya, di mana dia menghasut si A, si B, si C. Bukan dia langsung menyerang kamu, tetapi dia menghasut, mencari sahabat untuk ada di kubu dia dengan cara menjerat teman-temanmu untuk bisa membencimu ya, ikut membencimu. Jadi bagaimana caranya supaya dia menang? Ya dia mencari orang-orang yang akan melawanmu juga gitu, yang akan berpihak padanya gitu ya. Jadi orang-orang NPD ini nggak bisa dirinya sendiri, jadi harus cari teman, ibaratkan harus ada yang menopang. Jadi kamu kalau merasa kok ada orang yang begitu ya, dia malah menyebar fitnah ya, kita punya urusan tapi malah dia sebar-sebarkan gosip untuk orang-orang juga membenci saya ya, berarti kamu sudah terkoneksi dengan orang suhu ya, NPD tingkat up. Karena apa? Dia mau menghancurkanmu bukan dari diri dia, tapi dari orang lain, dari sisi mentalmu ya. Two of Wands ya, dia menunggu waktunya kapan nih ya. Jadi kamu jangan berpikir dia diam itu karena dia lagi rasa bersalah, dia lagi rasa sedih, ataupun mungkin dia ingin kembali padamu. Ingat, dia kembali padamu suatu saat nanti ada sesuatu ya. Karena NPD ini kayak dagang ya, dia akan kembali padamu kalau kamu mempunyai sesuatu yang dia butuhkan gitu. Tetapi kalau seandainya dia tidak butuhkan, dia akan pergi. Dan kalaupun seandainya dia pergi dan ataupun mungkin kondisinya kamu tidak menginginkan dia kembali, dia akan ya tadi, bagaimana caranya supaya kamu menderita, di mana dia harus menang ya. Ya. Jadi maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Orang-orang ini ya secara mental mungkin dia mau mendapatkan pengakuan, mungkin dari orang tuanya juga dia tidak diperlakukan dengan baik, sehingga timbul kompetisi untuk bisa mendapatkan pengakuan dari orang lain ya, yang mana dia rindukan semasa kecil tidak dia dapatkan ya. Dia sebenarnya nih orangnya dia tuh kayak macam, sebenarnya dia orang baik, cuman karena ada luka batin dalam diri ya, sehingga membentuk dia itu sangat luar biasa licik gitu. Bukan berarti kita bilang dari sisi empati dia tidak ada, memang ada tetapi minim ya, minim.
Dimana kalau dia tidak akan melihat, dia tuh hanya bisa lihat dari sisi baiknya dia, dan bahkan bisa mengorbankan orang lain, ya. Contohnya, dia mau beli mobil, ya suka dia beli mobil kredit, tapi kamu yang bayar gitu, tanpa ada sepengetahuan kamu, tanpa ada bicara kompromi ataupun apapun, pokoknya dia aja suka dia, ya. Pas bayar angsuran, ya dia libatkan kamu. Kalau kamu tidak membayarnya, dia marah, ya. Pokoknya tanpa sepengetahuan, tanpa bicara, ya. Ataupun mungkin kondisinya dia datangkan keluarganya dari ujung pukul ujung, ya, tanpa ada bicara, ya. Langsung aja adik-adiknya kamu yang tanggung, ya, saudaranya, ini contoh, ya. Pokoknya bagaimana caranya supaya dia dikelihatan wow di mata keluarganya, karena mau mendapatkan pengakuan, tetapi mengorbankan orang lain, di mana dia tidak berpenghasilan, tidak ini, tapi mau hidup hidup kayak macam orang wow gitu. Kamu yang harus biayai, kamu yang harus menafkahi. Bahkan mungkin kalau dia seandainya dia laki-laki, dia pemalas, tapi mau seolah-olah, saya ini bisa nih, lihat nih barang-barang saya di rumah branded semua, ya. Pokoknya dia melihatkan kualitas yang maksimal, kualitas yang lux, ya. Jadi ini orang ini menuntut kesempurnaan dan mengorbankan orang lain. Nah ini dimana di sini the star, ya, seolah-olah seperti bintang, padahal di dalam gelap gitu loh. Jadi kayak seolah-olah tuh kayak macam, hidup ini kok kayak macam penuh drama gitu, seolah-olah baik, ya, bersama dia kayak macam orang, bahkan orang yang terkoneksi dengan dia tuh pasti nggak percaya kalau seandainya, apa ya, kayak macam orang sekilas lah, sepintas, belum tahu karakter dia, ya, cuman sepintas aja, dia pasti merasa bahwa apa benar dia melakukan begini, enggak kok, dia baik, dia sopan, terus orangnya juga, apa dibilangnya, tulus, kelihatan tulus, terus orangnya juga sabar, ya. Pokoknya intinya dia memberikan karakter-karakter yang baik, ya. Sehingga kadang-kadang kamu juga bingung, ya, ini kenapa kepribadiannya kayak gini gitu. Apakah saya terlalu salah, saya terlalu sadis kepadanya sampai dia begitu membenciku? No, tidak. Kamu sudah tahu karakter dia, jadi dia tidak, eh, apa palsu lagi gitu. Dia palsu kepada orang-orang yang belum tahu dia. Kenapa ya? Karena dia mau image baik ada di dirinya gitu, ya. Oke, berikutnya di sini Eight of Cups, ya. Dia banyak masalah, di mana dia banyak, ya pokoknya semuanya drama, ya. Dia banyak masalah pada orang lain, dia bukan, artinya gini, kalau seandainya kamu sudah terkoneksi dengan NPD, pasti ribut dengan kamu. Kalau dia terkoneksi dengan NPD ini, terkoneksi dengan keluarganya pasti nggak terlalu respect, ya. Jadi keluarga itu udah tahu karakternya kayak gini, karakternya kayak gitu, ya. Jadi kalau dia bicara, ya nggak terlalu dipusingkan, karena memang orangnya ya seperti gitu, mereka sudah tahu, ya. Jadi dia tuh banyak tekanan batin, di mana ya dia harus bersandiwara baik-baik saja, ataupun mungkin kondisinya, sebenarnya dia kesepian, tetapi dia merasa seolah-olah bahagia, ya, padahal sebenarnya dia kesepi, dia tahu apa yang dia lakukan salah, tetapi karena egonya dia tidak bisa meminta maaf. Ini susah sekali minta maaf, ya. Apakah kamu terkoneksi dengan orang ini? Ciri-cirinya seperti gitu, orang susah minta maaf, keras kepala, keras hati, ya, diam aja, nggak tahu apa yang dia mau lakukan, ya. Sampai kita juga bingung, ini hubungan mau dilanjutkan ataukah kita sudahi aja. Tidak ada pembicaraan, ya, diam aja, bahkan dia lebih banyak menghindar ataupun menjauh, ya. Di sini Page of Pentacles, ya, dia cemburuan. Cemburu ini bukan karena laki-laki dan perempuan aja, tapi dia cemburu itu kalau seandainya kamu lebih dari dia, dari sisi mungkin lebih cantik, lebih ganteng gitu, ya. Macam contoh nih, pasangan kan ya wajar aja kalau, ih saya punya pasangan nih ganteng gitu, cantik gitu. Tapi dia macam nggak suka kalau kamu yang dilihat, dia mau dia yang dilihat. Jadi dia menekan mentalmu seolah-olah kamu tuh jelek banget sih, ya. Atau dia mungkin memposting-posting orang lain di sosial media seakan-akan dia bujang, seakan-akan kamu itu nggak, ya pokoknya seolah-olah kayak dia malu gitu mempublikasikan istri atau suaminya gitu, ya, atau pasangannya gitu. Yang baik-baik aja, yang cantik-cantik aja, yang looks-looks aja, yang dia foto-foto baru dia posting-posting gitu, ya. Seolah-olah banyak yang suka dia, orang kagum sama dia, ya. Yang bagus-bagus gitu. Kalau rumah gubuk, ya, dia pergi ke rumah orang lain, ini contoh, ya, untuk bisa foto-foto dan dia posting. Ataupun contohnya dia mau berprestasi gitu, ya, berprestasi, contohnya hasil tanaman orang, kebun orang, ya, segar-segar gitu, ya. Wah, orang pikir dia yang nanam gitu, ternyata milik orang, cuman tinggal foto-foto doang hasilnya, ya, tanaman segar-segar. Ataupun piala, kalau mungkin ada yang berprestasi, ya,
mungkin di etalase dia foto depan-depan piala, jadi orang berpikir tuh kesannya dia yang punya gitu ya, padahal tuh pinjaman, hanya casing doang, hanya background doang ya. Jadi orang lihat itu, wah dia pekerja keras, kerja di kebun, kerja di peternakan, kerja pokoknya yang seolah-olah tuh tidak malu, seolah-olah tuh pekerja keras gitu kan, untuk image baik. Padahal orang punya, ya orang yang sudah capek-capek dia yang posting-posting seolah-olah dia yang nanam gitu ya. Nah ini ya. Dan terakhir di sini The Magician ya. Dia tuh ingin macam contohnya cepat gitu, tanpa ada usaha. Jadi orangnya ini hanya mau hasil. Ya tadi saya bilang kan sudah ada hasil, tapi ini lebih ke kalau macam contohnya baik-baiknya ya. Kalau macam anak, kalau salah kamu terus, tapi kalau anaknya baik, nanti dia bilang oh itu anak saya gitu. Tapi kalau salah itu gara-gara ibunya tuh terlalu memanjakan dia ya. Makanya saya sudah bilang, pokoknya dia bagaimana yang baiknya saja diri dia gitu. Dia klaim bahwa itu dia punya, tetapi kalau tidak ya dia pergi ya. Dia akan menyalahkan orang lain. Begitupun kalau seandainya apa ya, dia tidak punya, dia akan pergi ke orang lain untuk bisa menjilat. Menjilat nih dalam artian kadang-kadang dia malah mencari simpati untuk bisa makan kek apa kek ya, dengan cara memuji orang ya. Jadi kalau kamu sudah tahu bahwa orang ini ada tukang puji-puji, tapi puji-puji karena ada maunya, nah ini dia nih ya. Jadi macam contoh dia menjanjung-janjung kamu ya, padahal mau pinjam duit, menyanjung-janjung kamu karena ya mau numpang makan. Nah ini ada beberapa yang seperti gitu, yang mau singkat aja, kayak kalau di Magician tuh kan kayak sulap ya, jreng langsung ada gitu ya, tidak mau usaha gitu. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang ini ya tahan-tahan batin aja. Karena orang ini kan egois, sangat-sangat egois. Ya mungkin ada banyak NPD di luar sana yang lebih ya, yang kamu bisa lihat konten-konten mereka ya. Tetapi di sini yang saya lihat koneksi kamu dengan orang-orang ini ya seperti gitu. Tidak terlalu parah. Kenapa saya bilang? Karena Sagittarius itu punya empati, dan saya lihat di sini mungkin akan lebih cepat Sagittarius akan menghindar daripada orang NPD, sehingga readingan saya di sini tidak terlalu menakutkan seperti yang kemarin-kemarin ya. Mungkin Sagittarius itu lebih peka terhadap intuisi kamu, sehingga kamu merasa bahwa ini kayaknya orang nggak cocok sama saya. Jadi lebih banyak Sagittarius lebih menghindar ya, karena ya Sagittarius itu orangnya kalau nggak mampu ya nggak mampu gitu. Dia nggak pernah drama. Jadi kalau memang kamu tidak suka dengan dia, kamu bilang saya nggak suka. Dia marah ya sudah, kamu tinggalin dia itu. Sedangkan kalau bintang lain saya nggak tahu ya, karena saya barusan reading hari ini pertama Sagittarius. Biasanya itu orang itu yang seolah-olah tidak mau melepaskan karena mungkin dia takut nanti nama baiknya tercemar, keluarga, malu ini itu ya. Jadi dia bertahan dengan kondisi toksik. Tapi saya lihat di sini Sagittarius untuk energinya, saya lihat di sini kamu lebih bisa mengendalikan emosimu, mengontrol emosimu ya, sehingga kamu tidak terjebak dalam lubang NPD. Tetapi sakitnya menyakitkan. Kenapa? Karena Sagittarius tidak membuangnya keluar, tetapi menahannya dalam hati. Sehingga ini yang sangat berbahaya ya. Semoga ke depan kamu jauh lebih baik. Nanti kita lihat di pesan semesta, apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk koneksi ini ya. Oke, kita lihat lagi di sini untuk koneksi inisial dan zodiak. Saya sudah menarik energinya, di mana kamu terkoneksi dengan ada huruf R, ada huruf L, ada huruf C, ada huruf Z, huruf M, I, W, Q, F, ada huruf V. Maaf agak berisik ya, anak saya lagi rewel ya. Makanya saya agak cepat-cepat, semoga tetap kalian bisa mendengarkan dengan baik ya. Ada huruf M, ada huruf A, ada huruf L, ada huruf E, ada huruf D, T, S, K, I, dan P. Oke, jadi untuk koneksi dari inisial kamu terkoneksi dengan huruf R, L, C, Z, M, I, W, Q, V, F, V, M, A, L, E, D, T, S, K, I, dan P ya.
Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak ya, kalaupun mungkin di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya di sini saya sudah menarik energinya, kamu terkoneksi dengan ada bintang Scorpio, ada Aquarius, ada Leo. Wah, ini orang-orang keras kepala semua nih ya. Orang punya prinsip. Ada Cancer, ada Libra, Gemini, ada Taurus dan Virgo. Ya, untuk koneksi di sini dari zodiaknya kamu terkoneksi dengan bintang Scorpio, Aquarius, Leo, Cancer, Libra, Gemini, Taurus dan Virgo. Oke, semoga resonate untuk inisial dan zodiak, dan saya mau ambil 3 kartu untuk pesan semesta kepadamu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu? Di sini ada Five of Swords. Di sini juga ada Eight of Swords. Dan di sini juga ada King of Pentacles. Ya. Oke. Yang semesta ingin sampaikan kepada kamu tuh, lebih mencintai diri sendiri. Gak usah terlalu berpikir negatif terhadap dirimu. Terkadang kamu yang menusuk dirimu sendiri dari pikiranmu, dari kata-katanya. Kata-katanya kan menyakitkan. Kamu save, habis itu menyakiti diri sendiri, menghakimi diri sendiri. Dia menyerang mentalmu, ya. Dia mau kamu terluka, dia mau kamu hancur, itu yang dia senang, ya. Jadi kalau kamu mau dia menderita, bahagiakan dirimu, sayangi dirimu, keluar dari jebakannya, dimana ya kamu tidak terpengaruh dengan dia. Jadilah orang yang mandiri, ya. Dia menghasut orang lain untuk memusuhi kamu, baru kamu merasa terluka, ya. Kalau kamu tunjukkan bahwa apa yang mereka katakan terhadap yang dia katakan kepada orang lain itu salah, dimana kamu harus menunjukkan etikat baik, cara berbicara santun ya, dan perlakuan yang baik, supaya orang-orang yang terhasut itu merasa bahwa oh ternyata mereka hanya provokator. Buktikan bahwa mereka ucap itu yang mereka tuduh-tuduhkan ke kamu itu salah. Jangan malah kamu balik marah. Ini kan dia mau kamu tuh terpancing emosi supaya akhirnya ribut dengan orang lain lagi. Ya, biarkanlah orang lain menyebutmu apa, ya terserah. Dia mau mencacimu, mau makimu, apa terserah. Ingat, kalau orang tersinggung berarti itu benar. Selama kamu merasa bahwa hidupku tidak begitu dan saya tidak pernah seperti begitu, ya jangan tersinggung. Ya, karena kamu tidak pernah melakukan apa-apa. Ingat, karma selalu ada. Kamu membalasnya itu berarti sama saja kamu menabur karma buruk di hari esok, dan bukan menyelesaikan masalah tapi menambah. Ya, entah menambah masalah dari sisi orang lain ataupun menambah masalah dari sisi dirimu sendiri, dari pikiranmu sendiri. Ya, jadi untuk bisa menghancurkan orang ini, di mana kamu harus move on, di mana kamu harus bahagia. Ya, sebelum dia menghancurkanmu, kamu yang harus bisa lebih up, menjaga jarak. Ya, karena kalau kita bicara NPD nih, orangnya pendendam. Ya, pendendam dibawa sampai mati. Jadi ya ngapain kamu dekat-dekat dia? Kamu akan menderita sampai mati kalau kamu dekat-dekat dia. Ya, karena kita bicara tentang sakit ya, di mana dia merasa sehat, padahal dia tuh sakit gitu, nggak rasa kalau dia lagi sakit. Ya. Ya sekarang kembali lagi kepada keputusan kamu masih mau tetap bersamanya atau tidak, itu urusan kamu. Saya cuma bicara secara mental di sini, dimana ya kamu harus bisa melindungi dirimu, membahagiakan dirimu, mencintai dirimu, dan menjauhkan orang-orang yang menyakitimu, supaya hidupmu jadi lebih bahagia di hari esok. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Sagittarius. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.